Baik, para mahasiswa sekalian, di pertemuan ke-7 kita masih akan melihat tentang protein, terutama peran-peran yang dimiliki oleh protein. Di dua pertemuan sebelumnya kita sudah bahas asam amino, ya. Kemudian kita juga membahas tentang protein, ya, terutama terkait dengan pembentukannya, ya, kemudian produk-produk proteinnya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke peran protein dalam tubuh, ya. Yang pertama, protein berperan sebagai enzim, di mana enzim ini merupakan bisa kita katakan adalah mesin. Bayangkan kalau kita kupas padi satu butir, ya, kemudian baru kita bersih, kita masak. Itu untuk masak nasi satu panci mungkin butuh waktu sampai seharian, karena kita kupas padi aja satu, gitu ya. Nah, tapi begitu ada mesinnya, ya, ada mesin untuk penggiling padi, masukkan padinya, keluar beras dalam waktu 1 menit, bahkan bareng keluarnya, masuk keluar langsung. Sama juga dalam tubuh kita, ya. Misalkan ada dua buah reaksi kimia, misalkan saja reaksi deglikolisis yang sempat kita bahas tempoh hari. Untuk masuknya glukosa ke dalam glikolisis itu ada tahap-tahapnya, ada reaksi kimianya. Nah, kalau itu dibiarkan di luar, direaksikan, dicampur-campur dalam wadah, misalkan dalam tabung reaksi atau dalam gelas kimia, itu nggak akan terjadi, karena emang nggak mau reaksinya itu. Nah, tubuh kita punya mesin, ya, yang memang tempat untuk mensintesisnya. Jadi pencampuran tadi itu dibantu oleh mesin, dan mesin itu spesifik. Misalkan untuk reaksi ini, dia hanya bisa masuk reaksi itu. Jadi kalau bentuknya lain, itu nggak mungkin bisa masuk. Nah, itulah nanti kalau kita kekurangan protein, maka ada kemungkinan ada enzim-enzim tertentu kita nggak akan bisa diproduksi sama tubuh. Itu sangat berbahaya. Kemudian kondisi tersebut, ya, ini dalam kimia dikenal sebagai penurunan energi aktivasi dengan memakai enzim, ya, karena dia itu punya kemampuan tadi, ya, untuk mengkatalisis reaksi yang seharusnya nggak bisa berjalan, ataupun kalau bisa berjalan lambat sekali, dia bisa mempercepatnya. Jadi enzim itu terbuat dari protein, ya. Jadi terbuat dari protein. Tentu saja bentuk protein itu protein globular secara umum, gitu ya. Jadi secara umum itu pasti protein globular. Jarang sekali ada protein serabut yang jadi enzim. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya itu adalah kerja reaksi kimia, ya. Ada bagian-bagian spesifik, ya, reaksi kimia, sehingga tidak mungkin kalau bentuknya yang masuk berbeda, pasti dia nggak mau terjadi reaksi, ya, karena sudah ada titik-titik untuk bertemu tadi. Dulu kita sempat bahas yang pas transkripsi protein, misalkan adenin cuma mau jumpa sama guanin, ya. Gitulah, ya. Urasil coba sama-sama timin, gitu ya. Jadi ini juga spesifik, ya. Sehingga akibatnya adalah setiap reaksi dalam tubuh punya enzim khusus yang tidak bisa diganti satu sama lain. Oke. Yang kedua, protein juga bertindak sebagai alat transportasi. Nah, di sini protein itu bisa bertindak sebagai alat transportasi. Ini adalah membran sel, ya.
Jadi sel kita bulat begini, di luarnya ada membrannya, ya. Membran itu anggaplah sebuah pintu, dinding rumah, ya. Anggap dinding rumah. Kemudian ada pintu-pintu tempat keluar masuk zat-zat khusus gitu. Jadi membran sel itu dinding rumah, kemudian ada pintu-pintunya. Nah, membran tadi itu terbuat dari lemak. Ya, ini dari lemak. Tapi pintunya ya terbuat dari protein. Jadi pintu ini terbuat dari protein. Jadi pintu itu ada macam-macam. Ada pintu terbuka seperti ini, dia masuk zatnya ke sini, ya. Dan dia masuknya itu khusus. Ini adalah ilustrasi. Misalkan yang masuk hanya boleh yang segi 6 ini masuk yang sini. Kalau masuk yang bulat seperti ini pasti nggak mau gitu. Jadi khusus dia itu masuk. Padahal aslinya bukan kayak gini. Aslinya adalah molekul kimia juga. Misalkan dia hanya boleh masuk molekul glukosa gitu. Jadi ya intinya ada pintu-pintu yang diatur secara spesifik. Semacam ada mesin scanner di situ. Yang boleh masuk hanya orang-orang tertentu. Nah, ada pintu model lain, pintu model seleksi langsung. Namanya itu carrier protein. Jadi masuknya itu harus ditarik sama dia. Ini ada mulutnya, ditarik ke mulutnya, kemudian langkah kedua itu disimpan di sini, kemudian langkah ketiga baru masuk ke dalam. Ada yang carrier protein, ya. Jadi macam-macam. Ada protein channel, ya. Ada carrier protein. Jadi intinya protein bisa bertindak sebagai alat transportasi, tapi bahasa lebih simpel lagi adalah pintu dalam membran sel kita. Nah, pada kasus ini juga biasanya adalah protein globular. Nah, kemudian protein juga bisa bertindak sebagai alat penyimpan, ya, menyimpan molekul kimia tertentu, ya, maupun cadangan makanan. Jadi protein bisa menjadi tempat penyimpan itu semua. Ya, nanti dalam prosesnya protein itu ya dapat dipecah menjadi asam amino. Asam amino dapat dipecah menjadi pirufat dan asetil-CoA. Yang asetil-CoA ini bisa masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Jadi kita makan daging saja tanpa makan dasi juga bisa sebenarnya. Cuma yang jalur utama kita yang karbohidrat ini tidak berjalan gitu. Jadi jalur masuknya protein jadi asam amino jadi pirufat dan asetil CoA masuk ke siklus Krebs. Jadi di sini semua adalah apa namanya tempat memproduksi namanya titik NADPH sama apa satu lagi NADH sama FADH. Nah, sedangkan karbohidrat dulu kita sudah sempat bahas bahwa dia akan masuk ke tahap glikolisis, ya. Sedangkan lemak nanti ada jalur sintesis dari lemak jadi ini ada dia nanti. Ada shuttle lemak. Nanti kita bahas di materi lemak.